بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini insyaallah taala kita masih lanjut dari mengkaji ringkasan-ringkasan fikih yang berkaitan dengan fikih ibadah dari kitab Taharah yang kita uraikan kita sarikan dari pembahasan Al-Mulakhas Al-Fiqhi dari kitab Syekh Shalih Fauzan. Dan kita masuk atau di bab yang berapa sekarang? Yang ke-6 ya. Dari urutan bab yang diterangkan oleh Syekh. Kata beliau bab fi ahkamil berwudu. Ini beliau akan terangkan karena masalah wudu ini adalah masalah yang panjang yang mungkin juga pembahasan yang diterangkan ya. Dan khisal al-fitrah, bagian wudu juga nanti yang kita akan singgung insyaallah taala. Oleh karena itu kita ringkas saja dari perkataan beliau yang ini pada kita beberapa pembahasan atau ayat yang menerangkan tentang syariat berwudu. Kemudian beliau wudu. Kemudian beliau akan terangkan masalah yang diperintahkan dia masuk di atau selainnya. Sunnah. Ini secara global dari ya. Artinya bermakna an-nadhafah wa kebersihan, kecerahan. Wudu secara bahasa dibaca al-wudu, perbuatan dari wudu tersebut. Dari wudu. Nah, adapun kalau dia dibaca al-wudu, ini nanti kita akan baca ya. Adapun kalau dia al-wudu, tadi bermakna air. Ulama. Ya, sini beliau tidak terangkan di keterangan para ulama yang lain. Nah, wudu secara istilah diterangkan oleh air pada yang dimaksudkan dengannya untuk mengangkat hadas seorang dari definisi wudu diterangkan oleh para kemudian menggunakan air kepada tubuh tertentu yang khusus hadas terangkan menggunakan air sahnya apa? Salat. Sepakat oleh para ulama salat itu ya ada ayat di surah al-wudu. Idiyakum ilal marafiq al-ayat. Ingin
maka kaki. Nah, wudu yang sudah diterangkan tadi di definisi. Sampai kepala diusap dan itu yang diusap. Nah, insya Allah akan datang perinciannya dalam masalah ini. Terangkan juga di situ, hendaknya seorang muslim itu dia mengetahui ada beberapa, maksudnya dengan syarat-syarat wudu ini, wudu akan menjadi syah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya furudul wudu, merupakan yang mesti harus ada dalam wudu juga. Kita akan bedakan ya sebentar. Furud oleh sebagian para ulama dengan taib. Ada yang dikatakan wudu. Nah, yang keempat diterangkan juga oleh para ulama yang lain, yaitu ada istilah yang namanya kewajiban berwudu atau hal-hal yang diwajibkan dalam berwudu. Tapi dari uraian Syekh di sini dari bab tentang terangkan 3 perkara itu, yaitu kemudian furudul wudu atau dibahasakan dengan arkanul wudu. Nah, rasanya syarat dan furud itu hal yang tidak boleh. Kapan dia hilang? Satu di antara syaratnya, bahasa lainnya ya, maka dia misalnya tinggalkan karena lupa ya, atau karena sengaja, tinggalkan syarat furud wudu, atau bahasa lainnya dikatakan arkanul wudu ya, dia dikatakan sunnah. Artinya kalau dia misalnya syahnya hal-hal yang dibahas ya. Adapun tadi yang kita singgung ada yang keempat yang namanya wajib oleh para ulama yang lain. Ya dilihat dulu di situ ditinggalkan karena apa? Karena sengaja, wudunya syah. Wajib dan dalam wudu. Kalau dia tinggalkan karena sengaja berdosa, maka dia tidak hal yang wajib. Hanya nanti di situ Syekh tidak menyinggung ya perkara yang bagian para ulama ada silang pendapat di sini. Syarat wudu ini baik. Dia kalau dia namanya syarat furud atau bahasa lainnya dikatakan rukun, ini harus ada pada wudu ya. Kapan dia tidak ada? Karena tidak syah. Ya. Wudu. Ya, syarat itu dia namanya syarat, dia itu sebelum masuk di dari kegiatan wudu tadi itu atau tuntunan wudu, dia dilakukan sebelum berwudu. Harus terpenuhi syarat-syaratnya misalnya. Beda dengan tadi furud. Kalau furudul wudu, arkanul wudu, rukun-rukun wudu, nah ini dia perkara yang ada dalam wudu itu sendiri. Dia sudah mulai berwudu, nah di situ akan dibahas masalah apa? Furud al wudu. Kewajiban katakan dia rukun-rukun wudu. Dipahami tadi ya. Tapi sama dari sisi kapan dia tidak ada, maka saja tidak ada misalnya dari syarat atau rukun, maka wudu tidak sah. Sengaja atau lupa dari awal. Itu gambaran global ya tentang masalah syarat dan furud atau bahasa lain tadi katakan rukun. Adapun dari sunnah jelas ya, dilakukan dapat pahala, merupakan hal yang menyempurnakan wudu. Tapi kalau ditinggalkan juga dia tidak ada masalah, tidak berdosa dengannya. Adapun dari hal yang wajib, yaitu dia dari hal yang wajib, kapan ditinggalkan dirinci di situ. Ditinggalkan karena apa? Kalau dia sengaja, maka dia berdosa tapi syah wudunya. Dia berdosa tapi syah apa? Wudunya. Kalau hal-hal yang wajib ya dalam wudu. Tapi kalau dia tinggalkan karena lupa, ya maka dia tidak berdosa dan wudunya adalah tetap syah. Dipahami ya?
Tapi ini gambaran-gambaran global tentang masalah apa ini ketentuan seputar wudhu. Syarat, ada furud atau bahasa lain itu rukun, ada sunnah wudhu, ada hal-hal yang wajib. Nah, di situ di situ di awal perkara beliau menerangkan kepada kita. Mula-mula beliau akan terangkan tentang masalah syarat-syarat sahnya wudhu. Nah, kapan ini tidak ada satu saja, maka dia tidak dianggap berwudhu. Ya, beliau terangkan di situ fasyurutu thamaniyatun. Ya. Syurut wudhu ini ada 8 kata beliau. Baik. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat boleh langsung sebut. Yaitu al-Islam, wal-aqal, wat-tamyiz, yaitu keislaman. Nah, dia berakal sampai pada usia tamyiz minimalnya. Akan diterangkan ya. Yang keempat, dia berniat. Nah, boleh terangkan di situ. Islam kan lawannya kafir. Jadi kalau misalnya dia orang kafir yang berwudu, dia belum masuk Islam, maka tidak sah wudunya. Maka tidak sah apa? Wudunya. Jadi demikian pula orang yang gila misalnya. Tadi kan harus berakal ya. Jadi kalau dia orang gila berwudu, maka juga tidak sah apa? Wudunya. Kecil ya, yang belum sampai pada usia tamyiz. Usia tamyiz itu biasanya kadang kalau dilihat dari kebiasaan, ya dari ukurannya kan tamyiz itu ketika dia ditanya, dia jawab dengan benar. Itu namanya anak yang sudah sampai pada usia apa? Ya, dia sudah bisa bedakan ya, pertanyaan dengan jawaban begitu. Ditanya dia jawab dengan benar. Begitu ya. Nah, ini biasanya usia 7, 6 tahun begitu ya. Sudah. Adapun di bawah daripada itu masih usia balita, ya kalau dia berwudu kan tidak sah, tapi tetap dia tidak berdosa ya. Karena itu kan masih belum balik. Nah, jadi minimalnya sampai pada usia tamyiz. Jadi kalau dia jadi imam, maka sah salatnya di situ, menjadi makmum di belakangnya. Dan itu ada diterangkan ya dari sebagian dari kisah para sahabat yang menjadi imam ketika itu, dan dia masih berumur 6 atau 7 tahun. Baik, dia imami manusia di belakang dari orang-orang yang sudah dewasa. Baik, karena dia sudah sampai pada usia apa? Tamyiz. Nah, kemudian juga dari syarat yang keempat, dia berniat. Ya, jadi kalau dia berwudu hanya untuk dia misalnya cuci mukanya, cuci tangannya, cuci ya usap kepalanya, dia cuci kakinya, hanya karena ingin mencari hal yang diinginkan kulitnya misalnya, ya bukan dia niatkan untuk berwudu, ya apa? Wudu. Harus dia niatkan. Di berwudu ini untuk mengangkat hadasnya misalnya. Ya. Jadi ini 4 syarat ya diterangkan. Dan ini syarat-syarat ini saya kira dari hal-hal yang dimaklumi. Dia berlaku juga untuk ibadah-ibadah yang lain. Ya, seperti ibadah salat, ya, puasa, Islam, dia berakal, gitu ya, tamyiz. Nah, ini berlaku juga pada ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini dari hal yang dimaklumi ya dalam agama kita. Karena orang kafir itu tidak diterima amalannya, walaupun dia beramal dengan amalan yang banyak. Nah, diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim di banyak ayat ya tentang masalah itu. Hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ada di antaranya ya, saya ingat ayatnya di surah apa itu? Wa ma mana'ahum an tuqbala shadaqatuhum illa annahum kafaru billah. Dan tidak ada yang menghalangi dari diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah. Jadi mereka bersedekah, orang kafir masih kafir. Syarat tadi. Nah, adapun berakal
Itu diterangkan dalam banyak riwayat ya. Di antaranya saya bacakan ayatnya di sini atau hadisnya. Dari hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an salasa. Pena itu diangkat dari 3 orang. Jadi kalau dia lakukan 3 orang ini, maka tidak ditulis sebagai dosa. Ya. Yang pertama, anil majnun hatta yufiq atau hatta yafiq. Wa anin naim hatta yastayqid. Wa anis sabi hatta yahtalim. Kata Nabi SAW, pena catatan dosa itu akan terangkat, tidak dianggap dia berdosa, dari 3 orang ini. Yang pertama, dari orang gila. Dari lawannya apa? Berakal ya. Jadi kalau dia orang gila, dia lakukan dosa, ya, dia lakukan juga kebaikan, itu tidak ditulis. Dan tidak ditulis oleh para malaikat. Sampai dia sadar, dia berakal. Itu yang pertama. Golongan yang kedua, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Misalnya dia tidur, dia lakukan hal-hal maksiat, misalnya dia tidur tidak sadar. Dan dipahami ya, sampai dia bangun. Dia sudah bangun baru dia berbuat dosa, itu dihitung. Kalau dia berbuat dosa dalam keadaan tidur, maka itu tidak dianggap sebagai apa? Dosa. Diangkat pena. Itu tadi juga ya, mirip dari mana, tapi itu tidak masuk gitu ya, di masalah akal tadi. Kemudian yang ketiga kata Nabi, dari anak kecil sampai dia balik. Ya tadi ya, anak kecil, itu tamyiz tadi. Ini usia tamyiz dia lebih duluan daripada balik. Dipahami ya? Karena balik itu kan nanti kita akan terangkan ya. Dia itu umumnya di umur 15 tahun. Itu kalau usianya balik. Kalau tahun sudah bisa. Dia masuk di usia apa? Tamyiz. Jadi pena diangkat dari 3 orang ini. Dari orang gila sampai dia sadar. Ya, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan yang ketiga dari anak kecil. Ya. Itu akan diterangkan ya. Insyaallah akan ada rincian-rincian. Tapi di sini Syekh hanya terangkan di situ tamyiz. Sudah cukup dia syah wudunya. Baik. Berikutnya syarat yang kelima dari orang yang syekh, yaitu orang yang berwudu itu disyaratkan dia menggunakan air yang suci. Nah, ini sudah singgung kemarin ya di masalah air. Yang suci, ada air yang apa? Yang najis. Dan dari sebab ikan, ya, itu air, tapi dia bukan hal yang bisa mensucikan. Nah, karena sudah keluar dari penamaan air mutlak yang berada pada asal penciptaannya, dia sudah dirubah di situ dengan sesuatu yang suci juga, ya, sirup, kelapa, itu tidak boleh dipakai berwudu. Kalaupun dia air suci dia dan tidak najis, tapi dia tidak bisa dipakai apa? Berwudu. Dan sudah kita terangkan ya di masalah air kemarin. Air-air yang suci itu ya, yang bisa mensucikan ada pada asal penciptaannya. Air hujan, air sungai, air sumur, gitu kan? Mata-mata air, ya, air laut, itu selalu air yang berada pada asal penciptaannya. Ya, walaupun dia mungkin agak berbeda warnanya dengan yang lain, ya, agak berbeda aromanya sedikit, ya, agak berbeda misalnya baunya, dan mungkin pula apanya begitu berbeda, tapi kalau dia berada pada asal penciptaannya, nah, maka dia syah dipakai apa? Untuk berwudu. Nah, ya, karena kalau dia berwudu pakai air yang najis, maka dia tidak dianggap apa? Tidak syah wudunya di situ ya, tidak syah wudunya kata Syekh. Nah, itu dari hal yang dimaklumi. Ini syarat yang kelima, dia gunakan air yang suci yang bisa mensucikan. Ya. Bukan air yang najis, atau tadi singgung sedikit tentang masalah air yang suci tapi tidak bisa apa? Mensucikan. Kemudian syarat yang keenam dari syarat sahnya wudu juga, yaitu dari orang yang beliau, nah, yaitu dia dalam berwudu dia gunakan air yang mubah, ya, yang memang dia dibolehkan untuk dipakai, bukan air curian, bukan air apa?
curian. Ya, ini ada silang pendapat di kalangan ulama ya dalam masalah ini. Kalau dia berwudu dengan air yang dia curi misalnya, apakah di situ syah wudunya atau tidak? Jadi orang yang dikuatkan oleh Syekh di sini, oleh Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya wudunya tidak syah. Wudunya apa? Tidak syah. Dan ini dari pendapat yang lebih hati-hati ya dalam masalah itu, agar seorang tidak bergampangan dalam masalah mengambil harta milik orang lain. Ya. Lalu ada pendapat yang lain, sama sepanjang air yang dia pakai adalah air yang suci dan mensucikan, tapi dia air curian, maka itu dianggap wudunya. Tapi kalau lebih hati-hatinya kayak tadi, diambil pendapat yang dikuatkan sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Pendapat yang... Kemudian syarat yang ketujuh dari syarat sahnya wudu, ya kata beliau, yaitu dia dahului dengan istinja atau istijmar. Ada apa yang sudah kita bahas di masalah qada'il hajah. Ya, ini menurut satu pendapat ya di kalangan, atau menurut pendapat mayoritas ulama yang sudah kita bahas ya. Karena kalau dia habis buang air misalnya, buang hajat, ya itu dia istinja dulu, dibersihkan dulu dari kotorannya, baru dia berwudu. Dipahami ya? Walaupun ada sebagian pendapat yang sudah kita singgung ya, kalau dia habis buang hajat, buang air, dia belum istinja, belum bersih, langsung dia berwudu misalnya, itu menurut ulama diterima wudunya, syah wudunya. Tapi di sini yang pendapat yang lebih hati-hati kayak tadi. Nah, setelah dia buang hajat, harusnya hendaknya dia bersihkan dulu dari tempat buang hajat tadi itu yang keluar, nah dari kotorannya kan, baru dia bersihkan tangannya, baru dia berwudu. Seorang muslim atau muslimah. Dan ini yang diterangkan tadi oleh Syekh ya. Kalau dia buang hajat, dia istinja dulu, berbersih. Nah, apakah dengan air atau dengan batu yang sudah diterangkan ya. Jika misalnya tidak ada air, maka dia pakai batu atau yang kegunaannya sama dengan batu. Tapi dia bukan yang sudah diterangkan ya. Ini dipakai. Kemudian syarat yang ke-8 yang terakhir yang diterangkan oleh Syekh, yaitu ketika seorang berwudu, dia hilangkan dari hal-hal yang menghalangi sampainya air wudu itu ke kulit. Ya, itu dia harus perhatikan ya. Misalnya ada, kalau perempuan ya, kadang dia masih pakai kuteks. Sebelum dia berwudu harusnya dia bersihkan dulu dari kukunya. Nah, agar air itu sampai ke, ya, atau ada hal-hal yang lain sampainya air, maka itu dia harus perhatikan. Karena kapan air tidak sampai di kakinya yang tadi sudah diterangkan, di wajahnya, tangan sampai siku, perlu perhatikan tadi itu. Apa? Menghalangi dari sampainya air, tanah yang melekat misalnya. Kalau dibasuhi air, dia tidak tembus di kulit, maka dibersihkan dulu tanah tersebut. Demikian pula misalnya seperti adonan roti misalnya ya, kalau dia ada di kulit misalnya, dia melekat, dibersihkan dulu ya. Baik, dipahami ya. Atau yang semisalnya ya, hal-hal yang dengannya itu bisa menghalangi sampainya air secara langsung ya ke kulit, ke dalam kulit. Baik. Karena kalau ada sebagian kulit yang tidak kena air, maka tidak sah wudunya. Ya, ketika Nabi SAW pernah menegur para sahabat ya, ada di kaki mereka sebagian yang tidak terkena air, seperti besarnya kuku ketika itu. Maka Nabi berteriak dengan teriakan yang sangat keras sekali. Beliau bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Ya, itu padahal besarnya hanya apa? Sebesar kuku saja. Tidak terkena air. Itu sudah membawa apa? Kecelakaan.
akan dimakan oleh api neraka nanti. Ya. Diterangkan juga dia dari keutamaan wudhu itu, kita akan singgung nanti insyaallah sebagian majelis dari keutamaan wudhu ini. Bagi siapa yang berwudhu, itu dari anggota-anggota wudhunya tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, bagian dari syarat-syarat sahnya wudhu ya, yang perlu diperhatikan dalam masalah ini. Ya. Di sini tidak diterangkan tentang niat ya, tentang niat. Nah, dan sebagian para ulama yang lain itu mensyaratkan niat itu dari syarat sahnya wudhu. Selain dari Islam tadi, afan ya, bukan saya salah. Tadi sudah diterangkan niatnya, masalah niat. Ya, di syarat yang keempat saya tidak niat. Ya. Jadi soalan tadi ya, dari syarat sahnya wudhu menurut itu Islam, berakal, tamyiz, niat, dan kemudian yang kelima tadi digunakan air yang suci yang bisa mensucikan ya, bukan air yang najis. Kemudian yang keenam ya, dia gunakan air yang boleh untuk dipakai, bukan air curian. Dan kemudian air yang syarat yang ketujuh, dia istinja sebelum berwudu ya, kalau dia habis buang hajat. Kemudian yang kedelapan tadi, dan dia hilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Sampainya air kemana? Ke kulit. Terutama tadi pada anggota-anggota wudhu yang kita sudah singgung ya, dari wajah, tangan sampai siku, kemudian kepalanya, ya, dan kaki sampai ke mata kaki. Yang nanti kita akan rinci insyaallah, karena nanti perincian akan datang di masalah fardhul wudhu, hal-hal yang merupakan fard dalam wudhu. Di sini perlu saya ingatkan tadi ya, masalah niat. Yang tadi Syekh ingatkan juga di syarat yang keempat di situ. Ya, niat itu tempatnya dalam hati. Ini kadang ada sebagian kaum muslimin, dia ketika sebelum berwudu dia berniat, dia ucapkan dengan lisan. Itu dari hal yang tidak diterangkan ya, tidak ada dalam masalah itu. Ya, karena niat itu asalnya dalam hati. Nah, innamal a'malu binniyat kata Nabi. Wa innamal tiap amalan tergantung oleh niatnya. Dan seorang dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya, dari Umar bin Khattab, hadis yang telah kita bacakan tadi itu. Jadi niat itu tempatnya dalam hati. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat di kalangan mereka. Maksudnya niat adalah tempatnya di dalam hati. Dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maksudnya tempat niat itu di dalam hati, bukan di lisan, bukan di bibir. Jadi ketika dia berwudu tadi, dia niatkan untuk mengangkat hadasnya agar dia bisa, kalau dia ingin baca Al-Quran, dia berwudu juga untuk membaca Al-Quran ya. Gitu. Tapi kalau dia niatkan secara umum untuk mengangkat hadasnya, maka itu lebih bisa itu yang lain, Quran, atau untuk dia apa? Dia sholat. Nah, makanya dari ketentuan-ketentuan seputar masalah apa tadi, singgung sedikit ya, karena memang ini terjadi di sebagian kaum muslimin yang masih mengucapkan dari lafaz niat, padahal itu tidak ada dalilnya dalam agama kita ya. Sama dengan masalah sholat juga ya, nggak ada penglafazan niat juga, sama seperti itu, karena tempat niat di dalam hati, bukan dilafazkan dengan apa? Dengan lisan, karena tidak ada dalam masalah itu yang menerangkan dari Al-Quran atau hadis atau hal yang diterangkan oleh para ulama. Maka mereka sepakat tadi, maksudnya tempatnya di dalam hati oleh para ulama dalam masalah ini. Bahkan sebagian ulama di situ mengucapkan dengan lisannya berbeda dengan apa yang dalam hatinya, maka itu yang dianggap itu dalam hati. Yang dianggap adalah apa yang ada di dalam hatinya. Paham ya? Bila di lisan itu tidak dianggap kadang. Itu pada sebagian perkara ya, bukan pada terangkan tadi dari syarat-syarat sahnya wudu.
Dan berikutnya nanti kita akan uraikan dari fardhul wudu, rukun-rukun wudu yang kita akan bahas itu di majelis berikutnya insyaallah taala. Tidak ada. Boleh.